Salsa Erwina dikabarkan pulang ke Indonesia. Publik soroti pertemuannya dengan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Sosok Salwa Erwina kembali menjadi perbincangan hangat publik. Dalam waktu dekat, ia dikabarkan akan pulang ke Indonesia dengan agenda penting, yakni menemui Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kabar ini mencuat di tengah hiruk-pikuk dinamika politik di tanah air. Belakangan gedung DPR ramai dengan gelombang aspirasi rakyat yang menuntut kejelasan sikap pemerintah. Kepulangan Salsa Erwina yang bertepatan dengan situasi tersebut membuat momen ini terasa syarat makna. Di balik kabar gembira kepulangannya, muncul pula kontroversi yang mewarnai ruang publik. Plan aku ke depan untuk terus bersuara, menyuarakan tuntutan 17+8 ataupun tuntutan-tuntutan yang lainnya gitu. Yang pertama, planku adalah aku akan berkolaborasi. Jadi mungkin kemarin gitu ya, kita harus fast thinking, kita harus cepat karena memang situasinya saat itu demonstrasi udah ada di mana-mana dan tidak adanya perubahan. Jadi kita memang harus cepat bergerak. Belum adanya lebih banyak korban, sebelum adanya adu domba lebih banyak antara aparat dan juga kita gitu ya, warga sipil, dan belum adanya kesempatan untuk provokator masuk dan merusak situasi untuk ngebuat kita jadi semakin hancur. Nah, kedepannya aku akan terus mengawal ini semua teman-teman sama kalian semua. Selama kalian masih support, selama kalian masih mendukung, aku akan terus semangat untuk mengawal apa yang memang sudah kita tuntut. Dan juga untuk berkolaborasi, aku mau bertemu dan mau berdiskusi dengan lapisan-lapisan masyarakat, dengan ahli-ahli di bidangnya, ahli-ahli ilmu tata negara, ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi, pokoknya dari topik yang bermacam-macam itu, karena mungkin dan banyak sekali topik yang mungkin aku nggak tahu dan aku bukan ahli di dalamnya, dan aku hanya menyuarakan, bantu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh karyawan-karyawan kita ini setelah kita tuntut mereka untuk melaksanakan itu semua gitu ya. Nah, di sini aku mau kalian voting di bawah. Menurut kalian apa yang harus kita prioritaskan? Karena kan itu banyak ya tuntutannya dan pasti ada prioritas dong dari tuntutan itu yang harus kita kejar untuk bisa menjadi nyata. Karena ingat, yang benar-benar bisa menekan adalah kebersatuannya dari suara kita kompak. Nah, nanti aku akan bikin polling di bawah, teman-teman bisa vote topik apa sih kira-kira yang paling resonate menurut kalian, paling penting dan paling besar kemungkinannya untuk bisa dicapai dalam waktu-waktu yang terdekat. Jadi kita bisa kompak, kita bisa tekan bersama-sama, kita suarakan terus sampai itu terjadi, baru kita move lagi nih ke topik-topik selanjutnya gitu ya. Dan nextnya aku nggak akan cuma asal jeplak gitu ya, asal ngomong ayo melakukan ini, ayo melakukan itu. Aku akan lanjut untuk memberikan edukasi terhadap topik tersebut dengan para ahli yang memang the best di bidangnya. Jadi ini bukan tentang berkompetisi siapa yang idenya lebih bagus, yang lain jelek, dia bagus sendiri. Enggak, ini bukan tentang itu, tapi ini tentang kolaborasi. Gimana caranya kita memperkuat argumen-argumen kita, pengetahuan kita, biar bisa lulus dan diluluskan sama dan diwujudkan sama karyawan-karyawan kita itu. Ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya, karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya, komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai, ambil dong pelajaran, baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan dan juga sebagai pimpinan gitu untuk kementeriannya malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama gitu. Dan banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus, berarti momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan.
transparansi anggaran, muncul lagi kemarin kan, udah dibikin gajinya 65 juta, muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun itu anggaran DPR. Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa, karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus, dengan cara apa, dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya teman-teman. Undang-undang tahun 2008 pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita berhak menuntut, mereka harus live saat mereka sidang, mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, gak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besar. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Mbak Salsa kenapa lagi Mbak Salsa? Ini ceritanya playing victim gitu? Iya. Siapa sih yang mau ngebungkam lu, siapa sih? Kalau kata gue mah ya, lu tuh cuman kena mental. Lu shock, lu kaget. Karena sebelum-sebelumnya lu selalu dipuja-puji, dielu-elukan, diagung-agungkan, dan dapat dukungan dari hampir seluruh rakyat Indonesia. Termasuk gue nih, salah satu orang yang pro ketika kemunculan lo yang pertama kali. Nah kalau sekarang banyak orang yang kontra dengan lu, itu karena apa? Kan karena statement lu sendiri, karena keblunderan lu sendiri, ya kan? Dan kita pikir blunder lu itu cukup sampai di ibu kerudung pink. Malah lu tambah-tambahin nih pakai ini, ya kan? Ya, kalau sekarang lebih banyak lagi orang yang kontra sama lu gitu, ya jangan playing victim. Kata gua mah lu debatin aja orang-orang itu, lu bantah pakai argumen lu, ya kan? Lu juara debat Salsa, iya kan? Juara debat lo Salsa ini. Dan satu yang harus lu ingat Salsa, rakyat itu nggak cuma lu sama orang-orang yang pro dengan lu, orang-orang yang kontra dengan lu itu juga rakyat Salsa. Mereka juga bayar pajak kali, ya kan? Lagian lu sendiri sih yang ngajarin mereka, ya. Lu sendiri yang duluan ngata-ngatain buzzer dan mengkhianat bangsa. Giliran kata-kata itu dibalikin ke lu, kata gua, kenapa playing victim?